Ya pemirsa, sesuai dengan ulasan saya di awal tadi berkaitan dengan kontribusi perguruan tinggi untuk bisa membantu pemerintah menaklukkan COVID-19, tentunya kontribusi dari para mahasiswa sangat berarti untuk dunia kesehatan. Dan saat ini saya sudah memiliki satu narasumber yang akan berbagi informasi kepada Anda pemirsa Bandung TV. Saya perkenalkan, beliau adalah Arya Dwi Pajaya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin ITB. Sebelum kita berbincang, kita akan menyapa dulu Kang Arya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini dalam situasi study from home ya? Nggak ke kampus ya? Iya. Oke. Enggak, kamu sudah lockdown kok. Udah lockdown. Sudah berapa lama? 2 bulan barangkali ya? Iya, kurang lebih 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Kampus seperti itu. Tapi tidak menghentikan inovasi dan juga kreasi dari teman-teman HMM ITB ya? Alhamdulillah. Enggak. Oke, satu informasi yang saya dapatkan adalah keberhasilan dari Himpunan Mahasiswa Mesin ITB yang baru saja berinovasi dan juga membuat chamber swab. Nah, bisa diceritakan pasti latar belakangnya adalah untuk bisa melawan COVID-19 bersama pemerintah, betul ya Kang Arya ya? Boleh diceritakan bagaimana prosesnya, Kang? Oke, iya, jadi memang himpunan kami ini memang bergerak dalam pengabdian masyarakat. Jadi kami sudah berdiri sejak tahun 1946, dan dari situ memang salah satu core bisnis kami itu memang pengabdian masyarakat. Nah, waktu itu saat ada wabah seperti ini, kampus sudah tutup, saya banyak dapat request dari teman-teman, ayo dong kita lakuin sesuatu walaupun kita gerak dari rumah, seperti itu. Nah, terus kita coba approach ke beberapa dokter, lalu dari mereka bilang, oh ya udah kita butuh banget nih perlindungan untuk melakukan swab test, katanya seperti itu. Nah, dari situ kita coba desain dari rumah masing-masing, kita coba bergerak walaupun WFH, kira-kira apa nih yang bisa mahasiswa lakukan, apa yang bisa anak-anak HMM lakukan buat ngebantu tenaga medis seperti itu. Awalnya sih kayak gitu. Oke, jadi core-nya memang adalah pengabdian terhadap masyarakat ya ini, dan salah satunya yang difokuskan bagi para tenaga medis. Nanti bilik swab ini memang diberikan kepada para tenaga medis. Betul. Jadi rencananya akan kami sumbangkan ini ke beberapa rumah sakit rujukan di Kota Bandung dan sekitarnya, seperti itu. Oke. Proses dari penggagasan, ide, dan kemudian mengumpulkan teman-teman yang lain, bagaimana itu prosesnya, Kang Arya? Oke, jadi kalau misalkan mengumpulkan teman-teman tuh cepat ya. Jadi tim kita tuh ada 17 orang. Itu kurang lebih 1 hari doang saya ngumpulin orang, karena memang bottom up dari mereka sendiri yang mau, ayo dong kita lakuin sesuatu seperti itu. Nah, setelah itu penggagasan ide dan desain awal itu kurang lebih 1 minggu, 1,5 mingguan, dan langsung kita coba produksi prototipe pertama waktu itu. Waktu itu langsung kita serahkan ke Rumah Sakit Cibabat di Cimahi. Itu pembuatannya kurang lebih 3-4 hari untuk yang waktu itu. Lalu setelah itu langsung direview oleh tim dokter gabungan dari beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Setelah itu kita desain lagi, itu revisi sekitar sama 1-1,5 minggu, dan lalu prototipe kedua diproduksi. Gitu. Prototipe kedua agak lama, waktu itu 5 hari karena terkendala hujan. Nah, setelah itu prototipe 2-nya udah jadi, alhamdulillah, udah direview lagi juga sama tim dokter, dan sekarang sedang proses untuk diajukan ke BNPB seperti itu agar dapat surat edar. Nanti kalau kita lihat dari tayangan di televisi, swab chambernya, bilik chambernya, nanti para tenaga medis akan memasukkan tangannya ke bilik tersebut. Betul. Jadi tenaga medisnya nanti masuk ke dalam chambernya, selanjutnya nanti mereka mengeluarkan tangannya lewat sarung tangan yang sudah kita sediakan, seperti itu. Kesulitannya seperti apa sih Kang Arya? Kan tadi prosesnya 3-4 hari ya pada saat pembuatan
sesi yang pertama. Kesulitannya seperti apa kalau mengumpulkan orang? Jelas leadershipnya Kang Arya juara gitu ya. Bisa mengumpulkan 17 orang di saat semua orang mungkin generasi sekarang banyak yang bilang generasi rebahan, tapi itu tidak terjadi di HMM ITB ya, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kendala yang paling terasa pada saat proses pembuatan bilik chamber ini bagaimana Kang Arya? Oke, jadi yang pertama jelas kita harus adaptasi ya, karena kan kita biasanya kalau mengerjakan segala sesuatu kumpul bareng-bareng di tempat yang sama, jadi diskusinya juga lebih enak. Cuman kan sekarang ya seperti ini, meeting juga harus via online ya? lewat Zoom. Nah itu kita juga butuh penyesuaian di awal, cuman tuh cepet sih alhamdulillah. Dan selanjutnya juga kita coba ngumpulin tim ahli, tim dokter itu lumayan juga. Teman alhamdulillah ya udah kekumpul. Dan satu lagi sih paling kita berusaha untuk menggalang dana juga sih, karena kan memang bentuknya sosial gitu. Jadi dananya ya nggak mungkin kan, maksudnya ya mahasiswa kan ya kita terbatas. Cuman maksudnya kan kita bisa punya banyak link ke alumni kemana, nah itu kita coba galang dana. Mungkin itu sih salah satu tantangan yang kami hadapi. Satu chamber dana yang dibutuhkan pembuatannya berapa Kang Arya? Jadi untuk satu chamber sebenarnya sih itu belum bisa kita kasih tahu, karena kan memang sekarang skemanya bantuan sosial seperti itu. Jadi memang kita coba ya udah dananya dari kita aja seperti itu. Oke. Dari himpunan ya? Iya. Oke. Targetnya sampai dengan hari ini sudah berapa bilik yang diselesaikan? Oke, jadi kemarin tuh udah ada satu chamber yang jadi, itu yang kemarin di review dan itu sedang dalam perbaikan, insya Allah Senin jadi. Sambil kita sekarang produksi 7 buah chamber. 7 buah chamber? Seperti itu. 7 buah chamber itu insya Allah akan selesai di Senin depan. Setelah itu selesai kita langsung masuk ke tahap selanjutnya 8 chamber. Jadi target memang kita 15 chamber, seperti itu. Satu rumah sakit? Nanti akan satu rumah sakit satu chamber atau bagaimana? Oke, jadi tergantung. Kalau misalkan memang kebutuhannya banyak, itu akan kita kasih 2 chamber. Namun kalau misalkan memang kebutuhannya belum terlalu banyak, itu buat pilot project, kita kasih 1 chamber dulu seperti itu. Oh, 1 chamber dulu. Oke. Nah, nanti tadi kan Kang Arya bilang ada beberapa hal yang direvisi setelah dibuat, dan revisi itu dilakukan oleh tim dokter, tim medis. Oke, jadi kalau misalkan di kami di teknik mesin itu ada namanya gimana caranya kita bisa mentranslate lah dari demand consumer ke menjadi desain seperti itu. Jadi tim dokter kan cuman bilang kayak oh iya kita pengen A, B, C, D gitu. Cuman dari situ anak-anak lagi yang kira-kira apa nih gimana caranya kita bisa memenuhi demand dari tim dokter ini seperti itu. Oke, dan sejauh ini mungkin revisinya sedikit-sedikit mungkin ya Kang Arya ya? Waktu itu sih lumayan ada yang revisi mayor, karena kalau misalkan dilihat yang prototipe pertama kami itu masih belakangnya terbuka. Jadi tidak kedap, hanya melindungi saja dari kontak langsung antara pasien dengan tenaga medis. Selanjutnya setelah direvisi, dokter tuh minta gimana caranya tidak ada udara yang bisa masuk seperti itu. Dari situ kita berinovasi, kita bikin dengan cara memberi tekanan pada ruangannya gitu. Jadi tekanan di dalam chamber itu lebih tinggi daripada tekanan di luar chamber, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk dalam chamber. Seperti itu. Luar itu biasa salah satu revisi yang cukup besar. Dan sejauh ini setelah ada revisi yang mayor tersebut, pastinya sudah bisa diatasi? Alhamdulillah sudah. Kemarin setelah yang prototipe kedua diberikan kepada tim dokter untuk direview, alhamdulillah revisinya minor semua sih. Cuman misalkan di depan ada meja minta digedein sedikit seperti itu saja. Good job sekali buat teman-teman himpunan mahasiswa mesin ITB. Nanti kita berbincang lagi ya Kang Arya ya berkaitan dengan inovasi tersebut. Setelah jeda kami akan berbincang kembali bersama Kang Arya, pemirsa, jadi jangan kemana-mana.
Ya, pemirsa, berbagai usaha dilakukan oleh banyak pihak termasuk dari bidang pendidikan yaitu ITB melalui Himpunan Mahasiswa Mesin yang ternyata berhasil berinovasi dengan pembuatan bilik swab yaitu swab chamber, dan ini dilakukan berdasarkan situasi lapangan yang ternyata tenaga medis kita memerlukan hal tersebut. Seandainya mereka dalam satu hari menggunakan baju hazmat, kemudian pelindung mata, kemudian sarung tangan, tentunya itu membuat para tenaga medis agak kurang nyaman dengan menggunakan dress code tersebut. Tapi ternyata dengan adanya swab chamber tersebut, ini bisa membantu sedikitnya bagi para tenaga medis. Dan kita coba akan berbincang dan menyapa kembali Kang Arya. Beliau adalah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin ITB yang menginisiasi pembuatan chamber tersebut. Kita akan berbincang kembali. Kang Arya masih tetap bersama kami ya? Iya, masih. Oke, Kang Arya tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata pembuatan bilik ini memakan waktu ya tidak begitu lama, 4-5 harian, kemudian didukung dengan para donatur, juga didukung juga oleh para tim dokter. Nah, bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah barangkali dukungan yang didapat dari alumni, kemudian dari ITB-nya sendiri, dan bagaimana porsi dari tim medis untuk memberikan masukan, input terhadap bilik chamber ini bagaimana, Kang Arya? Silahkan. Oke, jadi memang banyak pihak yang terlibat dalam proyek ini, proyek swab chamber HMM, dan memang kita sangat berterima kasih pada pihak-pihak tersebut. Yang pertama tentunya dari pihak kampus, dari pihak ITB, sangat support sekali dengan bantu waktu itu sampai masuk ke website resminya ITB, masuk ke Instagram resminya ITB, lalu juga dari para dosen sangat membantu membimbing kami kalau misalnya kami ada yang butuh ditanyakan dan lain hal, mereka selalu siap membantu seperti itu. Dan juga kedua, dari tim dokter, dokter-dokter yang senior lah di Kota Bandung, alhamdulillah mau dimintai tolong untuk membantu kami, karena kan memang harus operatornya langsung ya yang meninjau apakah memang sudah sesuai atau belum, seperti itu. Jadi setiap kali kami ada perubahan desain atau ada yang diperbaiki, kami selalu konsultasi dengan mereka, dan alhamdulillah mereka selalu memberikan respon gitu untuk kami memperbaiki swab chamber kami. Dan yang terakhir pastinya untuk para alumni, untuk para donatur juga, alhamdulillah banyak banget kontribusinya, nggak cuman masalah pendanaan doang, cuman juga dari masalah support moral sampai bantu nyebar-nyebar informasinya, itu semuanya dibantu sama alumni seperti itu. Jadi memang kami merasa sangat terbantu sekali oleh pihak-pihak tersebut, seperti itu. Oke, jadi punya karakteristik berbeda ya. Kalau kampus lain misalnya Erlangga, mereka mempersiapkan ventilator, kemudian Telkom University menyiapkan robot, sedangkan kalau ITB berbeda dengan yang lainnya, menyiapkan, berinovasi dengan swab chamber. Nah, sejauh ini harapan yang memang dibutuhkan selain dukungan moral dari beragam pihak, tentunya kan donasi dari beragam pihak ya Kang Arya. Pengennya betul. target yang diinginkan oleh himpunan untuk bisa membantu para medis di luar sana, berapa targetnya, Kang? Oke, jadi memang kita kan pengennya 17 chamber ya, 15 chamber total. Lalu kurang lebih sih kami ingin galang dana sampai 70-80 juta. Nah, kalau mungkin memang butuh donasi, butuh bantuan, dan untuk proposal untuk donasi itu bisa dilihat di bit.ly/swabhmm seperti itu. Jadi itu udah ada semuanya sih, udah ada proposal dan juga link donasi. Oke, sejauh ini dana yang terkumpul berapa banyak? Alhamdulillah sekarang udah di 50 jutaan, 50-60 jutaan, maka kita udah bisa produksi 7, saya bilang sudah lumayan setengahnya seperti itu.
Oke, dan pastinya kan harus memupuk terus semangat buat teman-teman di HMM untuk bisa terus merealisasikan proyek pengabdian ini. Bagaimana cara Kang Arya untuk bisa mengencourage, memberikan motivasi ke teman-teman supaya ayo kita tetap semangat membuat chamber ini bagi para medis. Strateginya bagaimana? Baik. Jadi memang salah satu semangat yang dibawa oleh HMM bahwa memang kami ingin menjadi pionir seperti itu dalam pergerakan bagi teman-teman mahasiswa ataupun anak muda pada umumnya. Jadi memang salah satu harapan kami dapat menginspirasi banyak orang untuk melakukan pergerakan seperti yang kami lakukan, walaupun dari rumah, walaupun tidak bisa bertemu langsung, cuman ada dampak yang bisa kita berikan seperti itu. Karena kalau anak mudanya hanya diam-diam, hanya rebahan, tadi seperti dibilang ya, kita hanya jadi beban seperti itu jika kita tidak menjadi bagian dari solusi. Ya kita bagian dari permasalahan seperti itu. Tersebut sih yang memang selalu saya bilang, selalu saya motivasikan kepada teman-teman, ayo kita bisa, toh memang sekarang juga kita banyak waktu luang, ya kita lakukanlah untuk hal yang memang berdampak positif seperti itu. Oke, satu lagi Kang Arya, mengenai manajemen waktu. Mahasiswa ITB tentunya kan tidak hanya bergerak dalam bidang himpunan saja, perkuliahan juga, kegiatan yang lainnya juga. Nah, seperti apa cara membagi waktu? Proyek pengabdian jalan terus, akademiknya juga jalan terus, karena kalau kita lihat bahwa mahasiswa ITB itu nggak ada yang santai-santai ya kan, image-nya di luar sana. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya kalau waktu mah selalu ada ya. Toh setiap hari selalu ada 24 jam, bukan nggak ada waktu, cuman emang nggak nyemetin kalau misalkan ada yang nggak bisa dilakuin seperti itu. Ya memang akademik tetap nomor satu ya. Jadi memang kalau saya kebetulan emang udah tingkat akhir, jadi emang tinggal skripsian, tugas akhir. Cuman kan teman-teman yang lain ada yang tingkat 2, ada yang tingkat 3. Nah, dan juga mereka lagi musim-musim ujian. Jadi memang kita sering bagi tugas seperti itu. Jadi misalkan kalau ada teman yang lagi nggak bisa, lagi harus ujian atau belajar untuk apa, atau ada PR, ya udah kita teman-teman yang lain yang handle seperti itu. Cuman memang tetap akademik harus nomor satu. Jadi juga tidak membatasi kinerja pengabdian kepada masyarakatnya dalam pembuatan bilik swab tersebut ya Kang Arya? Betul, karena memang itu juga salah satu kewajiban kami sebagai mahasiswa seperti itu. Oke, program kerja selanjutnya selain pembuatan swab chamber ini, apalagi Kang Arya untuk tentunya memberikan kontribusi kepada masyarakat, apalagi pandemi ini kan 2021-2022 masih harus tetap diwaspadai. Ya, siap. Oke, jadi memang sekarang kami sedang fokus dulu kepada proyek ini, proyek swab chamber. Insya Allah kalau misalkan memang sudah bisa kami produksi 15 dan menjadi pilot project, itu bisa kami produksi massal lebih besar lagi. Jadi kami akan fokus di situ, dan selanjutnya setelah memang sudah sustain, sudah masuk ke produksi massal, kami akan coba koordinasi lagi dengan tim dokter, kira-kira APD inovatif apalagi yang bisa kami berikan, yang bisa kami coba kami kembangkan seperti itu. Nah, mungkin kedepannya seperti itu sih. Oke, dan pastinya segala macam yang diciptakan harus dibarengi dengan hak paten ya Kang Arya ya? Iya, insya Allah itu. Insya Allah ya. Oke, Kang Arya, waktu kita nggak terlalu banyak nih, barangkali ada yang pengen disampaikan oleh Kang Arya kepada pemirsa Bandung TV, apalagi tadi berkaitan dengan donasi di swab HMM. Oke, swab HMM. Boleh SWAB HMM. Oke, boleh diulang lagi Kang Arya untuk mengundang pemirsa Bandung TV dan khususnya barangkali ada para alumni ITB yang mau mendonasikan kepada proyek ini khususnya untuk membantu para medis kita di luar sana. Silakan Kang Arya. Oke, baik. Selamat pagi. Memang sekarang ruang gerak kita seakan terbatas. Untuk membantu tenaga medis, untuk membantu pasien, seakan memang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sebenarnya dengan swab chamber ini, HMM ITB sudah membuktikan bahwa memang ada yang bisa dilakukan, terutama oleh anak muda dan mahasiswa. Nah, sedikitnya kami berharap mungkin pemirsa Bandung TV bisa membantu proyek kami dengan mendonasikan
berapapun jumlahnya, insya Allah dapat sangat berguna bagi proyek ini dan juga keselamatan tenaga medis. Karena terus berapa lagi tenaga medis yang tumbang sampai kita mau bergerak seperti itu. Nah, untuk proposal dan link donasi itu dapat dilihat di bit.ly/swabhmm, SWABHMM, seperti itu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Kang Arya, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan juga inovasi-inovasi dari Himpunan Mahasiswa Mesin ITB selalu ada di masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Terima kasih atas inovasinya dan selamat bekerja, selamat kuliah, dan selamat berskripsi ya Kang Arya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Terima kasih. Iya, pemirsa, itu perbincangan saya bersama Kang Arya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Mesin ITB berkaitan dengan inovasi terbaru mereka, bilik swab chamber yang baru saja diberikan kepada rumah sakit yang ada di Bandung Raya. Targetnya adalah sebanyak 15 bilik. Semoga para donatur ini bisa membantu mereka untuk bisa mengurangi beban para tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam melawan COVID-19. Dan tentunya ini juga akhir dari program kesayangan Anda, Halo Halo Bandung. Saya Krisanti pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.